Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi kiram. Jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barriyan wa bahriyan wa masyriqi wa musturiya ila makan. Sahibu hadzal kitab man syaraha wa likulli niyatin shalihah. Manahu bi salafuna salihun. Ya Allah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى بعد ما بعد. Kita akan lanjutkan pembahasan yang telah lalu. Innama mathalul khususiyati ka'isyraqi syamsin nahari. Perumpamaan keistimewaan ya. Keistimewaan boleh jadi buah dari keistiqomahan. Istiqomah apa? Istiqomah ruhaniyah. Sebab kalau hanya sekedar istiqomah jasadiyah itu robot bisa ya. Robot bisa ya. Robot bisa, bahkan kadang-kadang robot bisa istiqomah. Itu ada komputer itu tidak pernah dimatikan 25 tahun itu kan berarti istiqomah. Nyetel murotal ya bisa selawet tahun tanpa henti. Maka istiqomah napa? Rohani. Jasadiyahnya tetap terus dibawa karena kita ini tetap harus menjalankan syariat zahir, tapi jangan sampai lupa di balik setiap syariat zahir ada syariat-syariat rohaniyah. Yo bahasa sing paling gampang yo khusyuk. Bahasa sing paling gampang eling. Lah, ketika itu terus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan orang itu mendapatkan khususiyah. Salah satunya ndonga sithik tadi. Salah satunya dilalah jenengan iki nek ngelus apa ngono ke mari dan sebagainya khususiyah. Atau ana wong urung nganti ngomong jenengan wis ngerti isine. Wis pokoke khususiyah. Itu ka isyraqi syamsin nahari dhaharat fil ufuqi walaysat minhu. Itu persis seperti matahari yang keluar dari ufuk, namun yang pasti bukan bersumber dari ufuk. Taratan tusyriku syamsu awsafihi ala dalil wujudik wa taratan yaqbidu dhalika anka fa yuraddaka ila hududik fannaharu laysat minka wa ilaika walakinnahu waridun alaika. Intinya setiap keistiqomahan itu persis seperti matahari yang lewat. Nek memang lagi lewat yo padang, nek pas lagi mboten lewat yo petang. Setiap keistimewaan yang Allah berikan kepada diri kita itu, ingat, itu bukan bersumber dari kita, tapi sumbernya saking Gusti Allah. Karena sumbernya saking Gusti Allah niku kersane diri kita atau kersane Gusti Allah? Sehingga kalau ada keistimewaan sing kersane menuso itu lebih dekat ke dukun. Sing bisa dimetodekan. Nek kita ini ya mbok sak api kaya ngopo, sak ndonga kaya ngopo dan sebagainya, nanti yang wayahnya mengabulkan bukan diri kita, Gusti Allah.
Jadi tidak ada satupun di antara diri kita yang mampu menggaransi segala sesuatu. Garansi segala sesuatu itu selalu kembali kepada Allah. Jadi ini ana terus kemudian ceritanya kepedean iki nek iki mesti dadi ngene. Orang ini orang mungkin tetek guluku. Nah, ini kepedean ini. Sing paling ideal adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya contohkan tentang perdebatan antara orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kadang-kadang sering diserang dengan bahasa, wali Jawa hebat ya, salat mau nang Jawa sak ketipan iso langsung nang ndi Mekah, hebat ya. Wong Kanjeng Nabi saka Mekah ning Madinah numpak unta. Kita kan sering diledek seperti itu. Wah, berarti wali Jawa luwih hebat timbang Kanjeng Nabi. Kalau berhenti sampai di situ tok bahaya. Kita jawab dengan gamblang. Kalau ada wali Jawa atau wali manapun bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat, itu karena memang sing ngersake Gusti. Bukan masalah hebat walinya daripada Nabi, boten. Memang sing lagi ngersake Gusti Allah. Nek pas lagi dikersake Gusti Allah, Kanjeng Nabi jelas lebih hebat lagi. Orang mong saka Indonesia ming Mekah, saka Mekah ming di Masjidil Aqsa, terus ming Sidratul Muntaha dalam satu Sidratul Muntaha lho. Langit 1 2 3 itu nek dong pas Gusti Allah ngersake. Nek dong pas Gusti Allah mboten ngersake ya dari Mekah ke Madinah naik. Jadi semua itu kersane Gusti Allah. Kehebatan itu bukan bersumber dari diri, tapi bersumber dari Allah. Kalau ada orang yang menetapkan kehebatan itu sumbernya dari perilaku diri, itu lebih dekat dengan apa? Dukun. Ya, itu. Jadi jawabannya sesimpel itu. Ya memang sing ngersake Gusti Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sepertinya kemarin sampai situ ya keterangannya ya, harus dikit terus sampai situ. Saya terangkan lagi. Maka setiap kita mendapatkan kemudahan, iling, kemudahan itu jangan disandarkan pada perilaku diri. Misalnya jenengan isu-isu entuk rezeki nomplok, tiling-iling mambengi kaya ini lebar wiridan apa? Saya tanya, jenengan biasanya nyandar ke monggon Gusti Allah atau nenggan wiridan? Nenggon wiridan teman. Untung mambengi aku maca kae. Isu-isu wis ana rezeki, nomplok memang anak soleh. Jadi menyandarkan pada perilaku diri. Harusnya itu adalah fi'lullah. Itu adalah kersane Gusti Allah. Nah, demikian pula dengan contoh-contoh yang lain. Saat berhasil atau tidak saat berhasil, bertumpulah atau bersumberlah segala keberhasilan atau ketidakkeberhasilan itu memang dari Gusti Allah. Yang agak ndrawasi hari ini itu orang mengalihkan makna alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya nyata, saking istiqomah jenengan ngurus masjid sampai masjid itu terus jadi rame. Kan terus ana wong ngomong kok ngene, Pak, masjid ki saiki dadi makmur tetep sampean. Jenengan ngendikane napa biasanya? Alhamdulillahirabbil. Saya tanya alhamdulillahirabbil alamin itu artinya napa? Mestine segala puji bagi Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar pas bilang alhamdulillahirabbil alamin itu kita justru mengatakan apa? Kata iya. Jadi kata-kata alhamdulillahirabbil alamin itu adalah untuk melegitimasi atau mengiyakan kebenaran orang memuji diri sendiri.
Misal contoh lagi, jenengan dilelah anake sukses. Pak, anak sukses kabeh kok ngono kuwi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang makna alhamdulillahirabbil alamin ini terus ya iyalah wong aku kok ngono. Jadi artinya alhamdulillah iso diaduh ngono. Padahal kalau kita belajar di ilmu balaghah, ilmu saya yang paling hobi gitu ya, sastra Arab itu, kata alif lam yang pada lafadz alhamdulillah itu namanya lil istighraq, untuk menghabiskan sampai tak tersisa. Menghabiskan apa? Menghabiskan segala puji hanya bagi Allah, tak tersisa untuk yang lain. Maka kalau ada orang mengatakan sampean ki jane hebat, nek puji Gusti Allah wae. Ngono. Itu kurang lebih arti alhamdulillah begitu. Tapi kalau kita kan sampean jan hebat, alhamdulillah ki artinya iya pancen. Oleh karena itu, agar alhamdulillah kita selamat, bolehlah kemudian kita kasih embel-embel alhamdulillah kuwi kabeh Gusti Allah sing apian. Nek jane aku ya ora sepiro. Mun tambahi ngoten mboten menapa. Karena kalau sandaran kebaikan itu pada diri sendiri, selain diri kita ini kepedean, diri kita ini mengurung ketok aib ngeten. Betul lho mboten? Begitu ketok aib itu kira-kira hebatnya masih ndak? Wah, ya hilang. Maka kembali lagi ke sini bahwa setiap khususiyah itu di sini disebutkan macam-macam Pak. Khususiyah zahir itu ya walaupun jenengan nggih mungkin pun enten sing dugi mriku tapi kula mboten ngertos nggih di antaranya ya napa iso mlaku nang dhuwur banyu ngeten. Enten sing saged? Saged. Ini mboten usah gumun wong niku prau mon saged kok. Terus nang di dalam air tidak mati bisa bernafas niku mboten usah gumun, iwak mawon saged. Mabur barang ya enten ora usah gumun, trimo mabur emprit mawon saged. Nah, gitu. Ngibadah istiqomah niku mboten usah gumun. Mboten usah gumun. Kita bisa ibadah istiqomah sing digumuni ki Gusti Allah kudune. Harusnya yang kita kagumi Gusti Allah. Gusti kok apian men ing ngatasé aku wong eleke kok ngene iki ora anake sapa-sapa kok diparingi iso salat jamaah, kan berarti Gusti Allah sing apian. Jangan bangga pada kita yang bisa jamaah. Karena nek mung ibadah tok terus kemudian menghasilkan gaya, itu iblis dulu istiqomah. Leres mboten? Iblis wis tau jaya. Wis tau jaya. Maka setiap kehebatan itu bener-bener bagaikan matahari yang lewat. Nek dong pas memang lewat ya ono, nek dong pas mboten lewat ya mboten. Gitu. Walaupun sesoleh apapun kita atau setidak soleh apapun kita, tapi memang kabeh kersane Gusti Allah. Nah terus kita ngapain? Nah, tugas kita ngibadah. Salat yang ibadah, salat malam yang ibadah, nyambut damel nggih ibadah. Wis berarti ora usah tenanan. Justru nek ibadah kerja niat ibadah itu malah lebih tenanan. Karena kalau kerja niat golek duit tok CCTV mati wis iso turun-turun. Nggih mboten. Tapi nek kerja niat ibadah CCTV-ne Gusti Allah napa saged mati? Mboten saged, malah justru luwih tenanan nek kerja niat ibadah ora malah santai. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Ada lagi contoh misalkan khususiyah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki. Contoh ya, nek para nabi jelas itu tidak bisa ditiru. Para nabi itu namanya apa? Mukjizat. Nah, mukjizat. Nabi Musa membelah lautan. Ya, ternyata Nabi Muhammad mboten kalah. Nabi Muhammad sing dibelah mboten lautan napa? Rembulan. Itu mukjizat. Nek para wali yang macam-macam. Karomah itu namanya karomah. Kalau masalah para wali itu bisa
kontak dengan orang yang ada di Jakarta atau kontak yang ada di Mekah mboten usah gumun. Wong nganggo HP mon saged. Mboten usah gumun itu. Sing digumuni itu kalau diri kita misalkan dikasih oleh Allah seperti itu, yang kita gumuni itu Gusti Allah. Ngatasi wong eleke kaya aku, kok Gusti Allah paringi sing semono. Karena merasa layak juga jebakan. Ya wajar yo. Nek Gusti Allah ngeki sing semono ya. Wong ya kenyataane aku ki ora tau ninggalke tahajud. Ini sama aja. Karena jatuhnya para wali itu biasanya adalah ketika dikasih karomah, dikasih kemuliaan, dikasih kekhususan, dikasih hal-hal yang istimewa, terus kemudian merasa memang itu layak diberi karena memang ya wis suwi rek wiridan. Begitu seperti itu hilang malah Pak. Malah hilang. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, terus gimana? Satu-satunya yang bikin selamat adalah apa yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam doa Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Di ngaji kitab hikam ini ada beberapa pengulangan-pengulangan tapi ada penambahan. Setiap ada pengulangan ada penambahan dikit. Ya. Sayyidul Istighfar itu monggo di sarang-sarang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada dua bahasa abu'u. Abu itu artinya aku ngakui. Yang pertama aku ngakui, ya aku ngakui dosa. Nomor dua aku ngakui nikmat. Berarti kalau ada pemberian nikmat bukan karena kita yang hebat, wong dhewe iki dosa. Setiap pemberian nikmat itu karena Gusti Allah sing terlalu baik untuk orang sebanyak, untuk orang sejelek kita pun itu. Kalau sudah bisa seperti itu aman. Misalnya panjenengan bisa sampai hari ini terus ngaji gitu istiqomah. Itu kan kadang-kadang muncul ketika jenengan baru ngaji dari sini terus pulang ke komplek kan kadang-kadang ngelihat ana wong sing wis kasih maghrib yo ujik catur, masih ada yang main HP. Kadang-kadang nang ati kan muni. Wong kok kudu ngono to wong ora tau eling. Anu gitu to. Nek dilanjutkan wonge mbok kaya aku soleh ngene. Suwi-suwi kan gitu. Padahal kita bisa seperti ini benar-benar pure. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan merupakan prestasi diri. Kata siapa prestasi diri? Wong kita ngatur detak jantung aja sendiri ndak bisa kok. Lah apa nek dong pas lagi ngaji mboten ngagem detak jantung? Berarti pas ngaji itu adalah ada rangkaian pertolongan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti sampai dadi ngaji. Itu kan ngaji itu kan kumpulan iman, Islam, sehat, sadar, sempat, terus punya bekal, ada detak jantung, denyut nadi, nafas, otak. Karena umane kabeh ono tapi orang nganggo utek saged. Boten saged. Berarti untuk satu aktivitas bernama duduk kita seperti ini wis kumpulan nikmati Gusti Allah pinten? Banyak sekali itu. Kita bisa duduk seperti ini nih. Berapa kumpulan nikmat dari Allah ini? Insyaallah. Kabeh semua cabut satu aja hidayah. Sido ngaji napa mboten? Nafasi cabut malah rampung kuwi. Amat. Berarti kita hari ini ngaji itu harusnya yang kita kagumi diri kita atau Gusti Allah? Gusti Allah. Karena tak ada satupun yang bersumber dari kita. Misalkan nih dorongan, ya tapi saya yang mau.
yang membuat kita terdorong untuk mau itu pemicu pemantik pertama itu mesti dari Gusti Allah. Boleh jadi aslinya orang meh mangkat, mung kadung diambiri sak rombongan yo mangkat yo terus. Akhirnya njur mau. Berarti kan Gusti Allah sing ngersake, betul lho mboten. Ketok ya ono wong ngejani ora mangkat. Banyak diambiri barang ku lho. Jane mau main ngopi kena ngomong karo tidak diambiri. Jadi ada sekian banyak kumpulan nikmat Allah untuk satu aktivitas bernama ngaji 1 jam. Terus kemudian kita banggakan bahwa itu diri kita sendiri. Sembrono niku. Nggih lho nggih. Ya, makanya terus duduk seperti ini saja ngaku ya Allah jenengan jan apian tenan. Asline nek sejatinya diri kita, aslinya diri kita yo elek tenan. Sejatinya diri kita. Berarti sing apian niku Gusti Allah. Jadi ada 2 pengakuan, ngaku elek, ngaku Gusti Allah sing apian. Ngaku Gusti Allah sing terlalu apian untuk orang yang elekan seperti kita. Bon niku insyaallah selamat kados niku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada lagi keistimewaan di sini disebutkan keistimewaan itu ada 2 ya, ada yang hissiyah, ada yang maknawiyah. Hissiyah itu yang bernuansa hal-hal yang tampak panca indera. Tampak panca indera ya tadi saya contohkannya. Misalkan bisa terbang gitu ya. Bisa mendatangkan uang gitu, buka sajadah ngisore mun enten duwite. Ngoten-ngoten niku lah. Terus bisa apa lagi sing nikmat-nikmat zahir lah. Terus bisa hebat jadung. Kadang-kadang nek dong pas lagi tiba niki nek ora aku asli wis mati kok. Lah aku duwe wiridan iki wiridan khusus ora. Nah, pokok setiap keistimewaan seperti itu adalah pemberian Allah. Di sini dirot sama ulama yang lain. Dirot itu dibantah sama ulama. Jangan kau katakan yang namanya istimewa itu harus berjalan di atas air. Sebenarnya kau berjalan di atas tanah saja sudah istimewa. Loh, leres mboten? Keajaiban itu jangan selalu mengatakan bahwa ada orang bisa berjalan di atas air atau di atas udara. Di atas tanah niku istimewa mboten? Istimewa. Jajal kalau Allah ngambil satu nikmat bernama gravitasinya ndak ada, kita gimana? Wah, ora karu-karuan. Berarti kita berjalan di atas tanah ini ajane pun hebat mboten? Hebat. Sing hebat Gusti Allah. Nah, ini jangan kau katakan bahwa mendatangkan ini mana ya? Mendatangkan makanan seketika itu baru hebat. Mendatangkan makanan yang sampai hari ini kita kerja dan sebagainya, itu pun sudah keistimewaan. Masya Allah, air yang kita minum itu awalnya soko ngendi, terus kemudian sampai sini ada berapa tangan, itu ada sekian rentetan pertolongan Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Waduh, sama juga kadang-kadang orang mengatakan mengagumi itu kalau ada pohon itu kalau bertuliskan lafaz Allah, atau pohon itu sing nanggon viral nanggon HP ini kalau berdarah. Wong pohon saja sudah istimewa kok. Memang ada yang bisa menciptakan pohon? Tidak ada. Atau ada apa jenengane ular berkepala apa? Ular. Wong ular saja loh ada. Memang ada yang bisa menciptakan ular? Tidak ada. Itu sudah istimewa. Maksudnya untuk dadi eling karo Gusti Allah ki ora kudu sing aneh-aneh. Sing ana nang ngarepe itu sudah menjadi alat eling karo sing Maha Kuwasa. Alhamdulillah. Masyaallah. Jangan dikira yang istimewa itu adalah ketika ada sesuatu yang tidak lazim. Yang lazim itu loh sebenarnya memang ada yang bisa menciptakan kan ya tidak ada. Di sini ada ungkapan
antara rot-rotan para ulama begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa kehebatan itu ada di sisi para malaikat, tapi enggak. Di bumi ini banyak kehebatan Allah, pertunjukan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan khususiyah tadi itu. Kalau ada yang mengatakan bahwa kehebatan itu ada pada makhluk-makhluk yang besar, sebenarnya makhluk kecil itu malah lebih hebat. Makhluk kecil. Contoh semut gitu ya. Semut ki yo ono ya ada apa ya? Ya bernafas, nafasnya piye dan sebagainya. Insyaallah. Maka bagi orang beriman masih ingat ya ngaji yang kemarin itu yashghulul mu'min bil madhi itu loh. Kesibukan orang mukmin adalah memuji Allah. Saya ulangi lagi, kesibukan orang mukmin adalah napa? Memuji Allah. Lah memang ndak doa. Bapak Ibu rahimakumullah, doa yang terbaik itu memuji. Ya. Afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah memuji Allah. Coba hari ini mulai ganti teman. Kalau kemarin-kemarin barangkali doa kita ya Allah, muga-muga anak kula soleh dan sebagainya. Hari ini doa ya Allah, ngatasi aku kok titipi anak matur nuwun ya Allah. Ya ngoten. Kalau kemarin doa ya Allah semoga istri saya itu soleh, ya Allah ngatasi aku kok dititipi anakku. Ya. Terus dipuji. Nah, terus kemudian tidak berdoa ya, habis memuji terus silahkan berdoa. Ya, itu ya. Nomor 2, kenikmatan yang nomor 2 adalah kenikmatan maknawi. Nah, di kenikmatan maknawi ini lebih hebat lagi, yakni kenikmatan yang bernuansa hidayah, istiqomah dan sebagainya itu. Sampai hari ini kita bisa istiqomah, benar-benar itu disandarkan karena kehebatan Allah. Wong yo ngatasi anake Nabi Yahudu gitu. Ketemu Nabi Muhammad yo ndak pernah. Nah, itu kok diberi iman, Masya Allah, saking apiane Gusti Allah. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya besok-besok kalau ada orang ngalem panjenengan terkait hal apapun, hari ini sudah tahu. Jawabannya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya adalah yang layak dipuji Allah, bukan alhamdulillahirabbil alamin memang aku kok. Kadang jadi alhamdulillah itu maknanya alhamdu. Tadi saya katakan istighraq, menghabiskan pujian sampai tak tersiksa. Nah, kalau dimaknani di Quran terjemah ya bilangnya segala puji. Nah, sebenarnya maknanya adalah seluruh pujian sampai tak tersisa adalah hanya untuk Allah. Karena untuk satu nikmat bernama kita duduk 1 jam ngaji saja, tadi ditanya ada kumpulan pertolongan Allah berapa tak terhitung. Diambil satu saja misalnya mripate belek wis ora sido ngaji kok. Berarti kan kita bisa ngaji sak kumplite ya Allah ya Rahim. Sehingga Masya Allah jangankan sampai dipuji, kadang-kadang orang tidak sampai dipuji saja memuji diri sendiri kok. Nah, apakah orang itu minta, ini terakhir guys sebelum tanya jawab, apakah orang itu mengagumi diri atau tidak, itu biasanya kerasa ketika diwalik, Pak. Kerasa ketika apa? Diwalik. Karena kadang-kadang nek dhewe dong pas seperti ini gayane muji Gusti Allah. Gayane. Begitu satu ketika kita dinyek, terima napa mboten? Mboten terima. Kenapa? Karena pingin kita ini dipuji. Misalnya ini, nah, berulang kali sudah sering saya sampaikan ya. Satu ketika jenengan dinyek seseorang apa terkait misalkan wong ora tahu ngaji, padahal jenengan tiap kemis katon. Wong ora tahu ngaji, blas ora tahu eling Gusti Allah, ora tahu ngambah masjid, wong ora duwe iman. Pemene ngoten. Nah, saya tak tanya cara jenengan ngeten gimana? Lah apa kan kudu laporan kowe.
jadi masih ingat kalam hikam yang dulu itu, tak bacakan ada yang bagus banget yang punya kaitan dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Ungkapannya demikian. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mata alamaka adamu iqbalin nasi alaika. Ketika ada manusia tidak ngregani panjenengan atau tawajuhum bidzammi atau menghina panjenengan, farji maka kembalilah ila ilmillahi fika, kembalilah bahwa yang sebenar-benarnya tahu adalah sinten Allah. Fa in kana la yuqni'uka ilmuhu fika fa musibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmihi asyaddu min musibatika biwujudil adha minhum. Maka apabila kita tidak merasa cukup bahwa yang menyaksikan adalah Allah, musibah bernama ketidaksadaran itu lebih parah daripada musibah bernama hinaan. Buat paham apa tadi? Saya bingung ya, ngeten. Ana wong nuduh panjenengan. Itu kan ngloroni, itu kan musibah, betul napa mboten? Terus kemudian misalkan sebenarnya jenengan ki apik tapi dituduh elek. Sebenarnya kita ini sudah punya iman kita bernama hasbunallah atau adalah wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Cukup Allah yang tahu. Terus pada saat kita dihina sampai kita ini turut sakit, repot dan sebagainya, itu namanya musibah pertama. Musibah yang lebih parah ada. Apa musibah yang lebih parah? Musibah yang lebih parah kalau kita pedot dari Gusti Allah, hilang kesadarannya bahwa Gusti Allah dikira orang ngerti. Pun paham dari? Harusnya orang yang pada saat dihina atau pada saat dituduh sesuatu, maka kemudian dia wis Gusti Allah wis ngerti. Kan idealnya begitu. Ketika kita kemudian hilang akan kesadaran bahwa Allah Maha Tahu, cukuplah Allah yang menolong. Kita hilang dari itu, itulah musibah yang lebih besar daripada hinaan manusia. Pun paham napa tadi? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi itu dulu sehingga pada hari ini kita belajar banyak. Nah, ya nek ditanya ini jane ngajine ringan atau berat? Ringan. Sing berat apa nih? Enggak, Tuan. Tak pergi udah. Jadi musibah keimanan itu lebih besar daripada musibah hinaan manusia. Kalau kita sampai tidak yakin bahwa Allah Maha menyaksikan, Allah Maha menolong, itu kan musibah. Gitu betul. Lah musibah itu lebih parah daripada hinaan manusia itu sendiri. Dihina tek loro hati. Seret kemudian kita kembali kepada ya wis penting Gusti Allah ngerti. Itu aman. Begitu wis penting Gusti Allah ngerti, tapi ora. Gusti Allah ngerti tapi aku kudu ngene. Nah, musibah iman itu lebih parah daripada hinaan manusia itu. Sallallahu alaihi wasallam. Dah, itu dulu. Silahkan kalau mau ada yang didiskusikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan sedikit mengenai Isra Mi'raj. Peristiwa itu adalah luar biasa, tidak biasa. Saya ingin memberi bahan untuk diskusi. Kita mengenal ada 3 logika. Logika itu apa? Seni berpikir. The art of thinking, seni berpikir.
Logika itu ada tiga, logika fisika, logika metafisika, dan logika mistik. Nanti kalau salah dibetulkan. Iya. Logika fisikanya adalah contohnya prinsip mayor, prinsip minor, dan konklusi. Belum paham nih. Semua manusia akan mati. Iya. Presiden itu juga manusia. Iya. Jadi presiden juga akan Mati. Iya. Jadi ada pernyataan umum, khusus, dan akhirnya kesimpulan. Iya. Kemudian yang logika metafisika, yaitu perintah Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat 33, wahai jin dan manusia, lintasilah penjuru langit dan bumi. Engkau tidak bisa melintasinya kecuali dengan kekuatan. Illa Bukan bisultan. kekuatan otot, tapi kekuatan otak. Bukan kekuatan akal, tapi kekuatan akal. Akhirnya tahun 69 Amerika melalui NASA-nya bisa mengirim Apollo 11 yang sukses dengan Neil Armstrong-nya dan Aldrin-nya. Itu yang metafisika. Meta dibalik fisika alam nyata. Jadi alam dibalik alam nyata, yaitu alam gaib, yaitu filsafat. Kemudian yang ketiga, yaitu ini tadi yang ingin saya sampaikan, yaitu logika mistik. Kalau logika metafisika, sumber pengetahuan itu dari wahyu ilahi dan akal pikiran mampu membuktikannya tadi Apollo 11. Sedangkan kalau logika mistik sama, sumber pengetahuan itu dari wahyu ilahi, namun akal pikiran manusia tak mampu untuk membuktikannya, yaitu Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj itu terukir di dalam surat Al-Isra ayat 1, dilanjutkan dengan surat An-Najm ayat 1 sampai ayat 18. Ini manusia bisa membuktikan, dan Kanjeng Nabi pun hanya sekali, tidak dua kali, 3 kali, 4 kali. Begitu, mohon kalau ada yang salah koreksi. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Ini terkait masalah rembulan ya. Saya malah pernah dapat pertanyaan begini, Ustadz, bagaimanakah cara orang wudhu di rembulan? Nah, itu. Nah, saya jawabnya simpel, zaman mengrembulan di sini, kok nek tekan kono telepon aku. Gampang tadi jawabannya. Jadi begini, sebenarnya setiap perjalanan apapun, bukan jauhnya perjalanan, sebenarnya Pak Ki, bukan jauhnya perjalanan, tapi sejauh apa kita mengagumi Gusti Allah. Jenengan teng mburi omah tapi kemudian weruh kijeng bareng ngono muji Gusti Allah sing pol-polan, itu lebih jos daripada tekan Mesir tapi malah mengagumi, orang mengagumi Gusti Allah. Cewek Mesir sip ya ngono lah. Pun paham napa dereng? Jadi bukan jauhnya perjalanan, bukan jauhnya pula pengetahuan, tapi sejauh mana dengan itu kita eling. Kenapa? Karena server para malaikat itu adalah ujung-ujungnya sopo-sopo sing isuk lan sore gelem bertasbih muji marang Gusti Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang yang sekedar gatel saja menghasilkan istighfar ribuan kali. Ada orang sing kasih kanker kon istighfar lho moh. Betul atau tidak? Maka bukan seberapa tinggi, seberapa jauh, seberapa parah perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa zahir, tapi seberapa dengan hal itu kita menuju Allah, melesat menuju Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ana wong sing nang omah salat tobat karo Gusti Allah itu bisa sampai nangis-nangis. Kata Az-Zahabi, orang yang terbaik itu orang yang kalau malam itu nangis habis-habisan di hadapan Allah, kalau siang dia senyum-senyum di hadapan manusia. Sallallahu alaihi Muhammad.
Maksudnya wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ada orang yang ketika tahajudnya di rumah itu Masya Allah sampai tobatnya tenanan. Tapi ada orang yang barangkali wis tekan ngarep Ka'bah, ojo kok kon nangis, wong repot selfie kok. Maka bukan seberapa jauh perjalanan dohir, tapi seberapa jauh perjalanan ruh kita memuji Allah. Jadi untuk menghasilkan iman, dini tekan rembulan, ya bagus. Tapi umpamanya tekan Kaligawe atau tekan Budi Telogosari sudah menghasilkan iman, itu ya bagus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Artinya ini kita bicara tentang hal substansi. Namun dari keterangan ini bukan berarti kita dilarang untuk melakukan hal-hal besar, penelitian-penelitian besar, perjalanan-perjalanan jauh, boten dilarang, tetap diperintah. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul, ada zalimin, ada mujrimin. Dan silahkanlah kalian jalan-jalan di penjuru bumi. Itu tetap sebagai perintah. Tapi ujung-ujungnya dari hasil perjalanan apa? Kalau ujung-ujungnya hasil dari perjalanan ajalah balik-balik tambah iman, tambah saya nih Bu, sesuai dengan tujuan. Nah, gitu. Jadi ngoten Mbah Kun. Nek secara teknis niku ada premis-premis apa tadi itu, terus mayor, minor, konklusi niku saya. Tapi harus berujung pada memuji Gusti Allah, mengagumi Gusti Allah. Jadi monggo. Jadi panjenengan sing sebagai para peneliti dan sebagainya, kalau ditanyakan visi yang paling besar, visinya ya adalah dalam rangka mengikuti perintah Allah untuk memuji Allah, menghasilkan ini itu dan sebagainya. Sehingga kalau kebiasaan kita Pak, kebiasaan kita ini mengagumi Allah, maka apapun yang di depan kita ini kita akan selalu kagum kepada Gusti Allah. Sampai lepas kita dari yang namanya apa itu susah ki apa tuh? Sampai bingung. Sampai bingung kalau ditanya kesusahan itu apa, sampai bingung karena repot memuji. Misal ya, contoh, dong pas lagi perjalanan lancar di tol dan sebagainya. Ya Allah, kok yo pas temen ya Gusti Allah ya. Begitu macet, ya Allah, Gusti Allah kok yo pas tenan kok ya. Padha wae, padha pas sih. Alhamdulillah. Ini adzan apa? Tarhimnya. Apalagi seumuran kita Pak. Seumuran kita ini kan yos umuran sing nopo ya, setengah bisa dibilang kurang gawean lah ya. Gaweane ngagumi kuwasane Gusti. Jadi istri guyang-guyu ya itu bagian dari kekuasaan Allah yang perlu kita kagumi. Istri perengat-perengut ya bagian dari kekuasaan Allah yang perlu kita kagumi. Sampai orang kenal sing jenengane susah kan akhirnya. Kok iso ya ana wong kok ayune kok ngono, istri misalkan. Kekaguman. Gusti Allah kok apian temen. Terus esuk maneh merengut, kok iso ya dadi kok ngono ya. Gusti Allah ki jan hebat tenan ya. Wong maune lambe semene kok iso dadi kena dikucir lho ya. Gusti Allah ki jan canggih tenan kok ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekeca mboten nek kados niki. Sekeca. Alhamdulillahirabbil. Kuncinya satu. Sampai muji Allah. Maka telah lepas ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia telah lepas dari transaksi atau dari
kubangan-kubangan makhluk itu telah lepas barang kasih Allah itu. Sehingga kabeh itu nang dunya yo perjalanan memuji kuasa Allah, nanti di akhirat juga sama, perjalanan memuji kuasa Allah. Bagi Gusti Allah kan yo gawe dunya yo gampang, gawe akhirat yo gampang to. Gawe surga yo gampang, gawe neraka yo gampang bagi Gusti Allah. Maka ambuh terus akhirnya nanti sing penting terus memuji Allah. Saya kira kok nek memuji Gusti Allah kok lebokne ning surga to. Alhamdulillah. Ya Allah ya. Jadi sesuk gampil ngene dong pasti prenguti garwa nggih. Masya Allah Gusti Allah kok canggih tenan ya Allah. Iso gawe mripat kok iso sing mendelik kok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini enak ta. Bareng ngono kenapa kita perlu memuji Allah di setiap detik kita ya, enggak usah pakai jam setiap detik kita. Karena orang-orang yang memuji Allah di luar sholat, nanti pas sholat itu kayak orang ketemu kasih. Telah dibangun kerinduan, gitu ya. Kemudian saya terangkan, kalau yang nerangkan ini adalah Syekh Izzuddin bin Abdissalam di Syajaratul Ma'arif, itu biasanya saya ngaji kalau Rebu subuh itu di Kauman itu. Itu unik banget. Orang yang sekedar sejak jam-jam sebelum masuk waktu sholat, katakan jenengan jam 10 pagi gitu ya, dagang. Laris yo muji Gusti Allah, Masya Allah. Wong aku elekan kok ngene kok yo digawe laris. Ora laris, ya Allah. Gusti Allah kok apian men gawe sakit sampai kene urung payu jan. Karena urung payu kan kena tak tinggal di masjid ya. Ora jajan lek laris kan. Wis ngono iki kabeh muji Gusti Allah. Karena ada pengenalan, ada bangunan-bangunan kerinduan sejak jam 10, begitu tek jam 12 ono adzan iki alhamdulillahirabbil alamin. Persis seperti jenengan sudah membangun kerinduan pada seorang misalkan tokoh atau kekasih. Jauh sebelum pertemuan itu wis kepingin ketemu. Yang pas ketemu kan hulah. Senenge pol gini weden. Tapi bagi orang yang jam 10 lalai, luwe-luwe bagi orang yang jam 10 itu mengeluh, mempertanyakan kuasane Gusti Allah, mempertanyakan takdir Gusti Allah, menjanggalkan tentang perilaku-perilaku ini itu dan sebagainya. Jam 10 kowe ora trimo dan sebagainya. Begitu ketemu adzan, Allahu Akbar. Terus adzan maneh. Ki adzane padha wingi to. Ngono. Urung jawe jan orang enak-enake wong jagong tenan. Jadi itulah kenapa perlu kita mengagumi Allah di luar sholat. Begitu masuk sholat kayak ketemu kekasih yang telah lama dirindukan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, karena dhewe iki jarine tuwa niku artine nggih punika ngenteni mentune nyawa ngono. Lho apa kita yang ada masih muda? Sama muda itu ya tua juga. Ngenteni metune nyawa. Ya. Lah karo ngenteni karo gawe muji Gusti Allah, begitu mlebu waktu salat tinggal salat dan sebagainya. Semoga kita istiqomah, husnul khotimah, bisa selalu memuji Allah, mengagumi Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Ya Allah, dengan seperti inilah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kelas kita bukan kelas para wali, apalagi kelas orang yang melebihi para wali. Kelas kita tetap orang awam yang sedang bergerak kepingin baik. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Jadi kalau satu ketika, kembali lagi ke tema, satu ketika Allah memberikan keistimewaan kepada kita, apakah itu keistimewaan indrawi ataupun yang maknawi, jangan pernah mengagumi diri sendiri atau jangan pernah ingin dikagumi. Karena keinginan dikagumi oleh makhluk itu bencana. Buat niki alhamdulillah nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada acara di Jakarta.